Ruf, gimana kabar nenek kamu? Dengar-dengar, kemarin kamu izin untuk menjemput nenek kamu kan? Emangnya sakit apa? Iya nih Vin, kemarin rematiknya tuh lagi kambuh. Aduh, kasihan banget. Udah diobatin belum? Udah sih, tapi kalau rematiknya tuh lagi kambuh, suka dikasih air anget buat ngeredain nyerinya. Sebenarnya aku tuh cukup prihatin sama nenek. Soalnya kan anak-anaknya pada di kota semua. Nenek sendirian di desa. Kalau nenek butuh apa-apa, kayak manasin air, kan kalau sendirian aku khawatir kenapa-napa. Turut prihatin ya. Semoga nenek kamu cepat sembuh. Aku jadi keingetan deh. Kira-kira ada nggak ya teknologi yang bisa menggantikan kompor, tapi lebih aman dan lebih gampang digunakannya? Kayaknya ada nggak sih? Boleh tuh kita cari-cari di internet. Bulia juga sempat bilang kalau hari ini kita akan pelajarin energi alternatif. Ayo kita diskusin di kelas. Wih, kebetulan tuh. Nanti di kelas ditanyain yuk. Yuk! Anak-anak, cuaca belakangan ini panas sekali ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Cuacanya panas banget. Izin pakai kipas ya, Bu? Ya, boleh. Oh ya, kipas itu kan pakai baterai ya? Ada yang masih ingat tidak baterai itu termasuk energi apa? Saya Bu, Ya, Deden? energi tidak terbarukan Bu, karena daya pada baterai pasti akan habis. Ya, betul. Nah, kalau energi matahari, ada yang masih ingat gak termasuk apa? Oke? Nah, Energi terbarukan Bu, karena tenaganya tidak akan habis sampai berjuta-juta tahun kemudian. bagus, 100 jempol untuk Mael. Semua masih ingat ya, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, hari ini kita akan membuat proyek untuk memanfaatkan energi matahari. Ada yang punya ide tidak? Kita akan buat proyek apa? Oke, Rufaida. Bagaimana kalau kita membuat alat pemanas air menggunakan energi surya, Bu? Soalnya nenek saya lagi membutuhkan banget, Bu, alat pemanas air yang mudah tapi juga praktis. Nah, ide menarik itu. Kebetulan hari ini Ibu punya model-model pemanas air tenaga surya. Ini Ibu punya gambar model sederhana pemanas air tenaga surya. Coba perhatikan gambarnya ya. Baik, coba perhatikan. Dari dua model rancangan pemanas air tenaga surya sederhana ini, menurutmu rancangan mana yang paling baik dalam memanaskan air? Ya, Danen? Menurut saya sih model pertama ya, Bu. Karena kan botolnya dilapisi warna gelap, sehingga lebih cepat menyerap panas. Seperti saat kita menggunakan pakaian gelap di siang hari, kan jadinya lebih cepat gelap, Bu. Ya, Zidan. Menurut saya sepertinya model 2, Bu. Karena ada busanya, sepertinya lebih bisa menyerap panas. Saya aja kalau pakai jaket berbusa kan jadi hangat, Bu. Bisa jadi ya. Kita simpan dulu jawaban-jawabannya. Kita akan bekerja secara berkelompok untuk membuktikan jawaban mana yang paling tepat ya. Yuk, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5 di tengah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Coba buat sebuah rancangan model pemanas air tenaga surya. Boleh memilih dari dua model yang Ibu tampilkan tadi, atau boleh juga membuat rancangan versi sendiri ya. Gambarkan rancangannya di LKPD, tuliskan bahan-bahannya, dan jelaskan mengapa rancangannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Pada pembelajaran ini, para murid dibagi menjadi 5 kelompok. Guru dapat mendampingi dan mengarahkan agar dari 5 kelompok tersebut terdapat rancangan yang terinspirasi dari model 1 dan ada juga yang terinspirasi dari model 2. Untuk mengantisipasi inspirasi, rancangan mengarah hanya pada satu model saja. Namun, anak-anak diberi kebebasan untuk memilih model lain sesuai literatur yang mereka temukan. Anak-anak mempresentasikan gambar rancangannya, serta menjelaskan secara fisis mengapa rancangannya demikian. Untuk pembuatan dan pengujian alat pemanas air sederhana bertenaga surya ini dilakukan pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, bahan-bahan dan alat-alatnya hari ini sudah dibawa ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan buat alatnya sesuai dengan rancangan yang sudah kamu buat hari kemarin.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan mulai bekerja. Pada pertemuan kedua ini, 5 kelompok murid sedang membuat alat pemanas air sederhana bertenaga surya sesuai rancangan yang telah dibuat. Rancangan mereka terinspirasi dari 2 model pemanas air sederhana yang telah dipaparkan pada pembelajaran sebelumnya. Para siswa telah membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, guru juga dapat melakukan bimbingan dan penilaian kinerja kelompok terhadap para murid. Bagaimana? Sudah selesai membuat alatnya? Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya kita akan menguji alat yang sudah dibuat ini di taman sekolah. Sudah tahu besaran apa aja yang akan diukur nanti? Sudah, Bu. Baik, coba jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Salma. Nanti kita akan mengukur suhunya setiap 5 menit dan juga mengukur intensitas cahaya mataharinya. Begitu kan, Bu? Ya, betul. Ya, luxmeternya sudah diinstal belum? Sudah, Bu. Bagus ya. Kelompok lainnya juga nanti tolong perhatikan lagi di LKPD data apa saja yang dibutuhkan. Lakukan pengukuran, kemudian tuliskan dengan baik pada tabel pengamatannya. Pada kegiatan ini, guru lebih banyak mendampingi kelompok yang masih membutuhkan bimbingan, sedangkan kelompok yang sudah mahir diberi kesempatan untuk lebih mandiri. Dalam percobaan ini, para murid akan mengukur suhu air di dalam botol setiap 5 menit sekali selama 20 menit dan mencatatnya di LKPD. Mereka juga harus mengukur tingkat terang cahaya menggunakan luxmeter sebagai variabel kontrol. Setelah itu, murid membawa alat pemanas air ke kelas yang teduh untuk menguji seberapa baik model tersebut dalam menahan energi panas. Setelah tidak ada sinar matahari, caranya sama seperti sebelumnya. Nah, data-data hari ini coba dibuat grafiknya. Nanti kamu dapat 2 grafik, ada grafik pendinginan dan grafik pemanasan ya. Nah, selain itu juga buat posternya. Nanti besok kita bandingkan tuh satu kelompok dengan kelompok yang lain. Model mana yang paling bagus, oke? Hari ini adalah pertemuan lanjutan dari pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Para murid saling mengunjungi meja masing-masing kelompok dan saling membandingkan grafik hasil pengujian mereka. Sekarang coba bandingkan grafik pemanasan dan pendinginannya. Kira-kira apa kelebihan dan kelemahan masing-masing model? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Evander. Model 1 lebih cepat memanaskan air tetapi lebih mudah dingin. Ya, boleh Sultan. Pada model 2, pemanasan air menjadi lebih lambat, akan tetapi tidak mudah dingin. Iya, bagus Sultan. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi demikian ya? Coba siapa yang mau menjelaskan? Boleh, Davin. Warna hitam lebih cepat menyerap sinar matahari dan karena permukaan hitamnya lebih banyak, jadi model 1 lah yang lebih cepat panas airnya. Oke, Davina. Selain itu, penangkap cahaya model 1 berbentuk melengkung seperti mangkok. Jadi seperti menampung cahaya sehingga airnya cepat panas, Bu. Oke, Aurel. Kalau model 2 tuh ada busa dakron di dalamnya sehingga membuat panas air lebih tahan lama. Sama seperti jaket yang menghangatkan tubuh kita. Ibu mendukung pendapat-pendapat yang sudah diutarakan. Hitam menyerap seluruh spektrum cahaya tampak. Energi cahaya yang terserap ini kemudian menjadi energi panas. Lalu bentuk lengkung penangkap cahaya dari aluminium foil seperti cermin cekung yang membuat pantulan cahaya matahari lebih terpusat ke arah botol. Untuk model 2, busa dakron berperan sebagai insulator yang menahan terlepasnya energi panas lebih lama. Pada model pemanas air juga terjadi peristiwa konveksi. Air yang sudah panas akan mengalir ke atas dan air yang dingin akan mengalir ke dalam pipa sehingga seluruh air dalam botol menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanas air tenaga surya seperti ini sama prinsip kerjanya, menggunakan arus konveksi. Baik, selanjutnya coba refleksikan pembelajaran hari ini dengan mengisi form yang akan Ibu bagikan.
Nah, selain itu, tenaga matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik. Kita akan pelajari hal ini di lain waktu. Ya. Oh iya Bu Lia, boleh nggak saya membawa salah satu alat pemanas air kita ke rumah? Buat nenek saya yang sedang sakit. Siapa tahu kita bisa mendapatkan komentar langsung dari beliau. Iya boleh Bu, siapa tahu komentar dari Nenek Rufa bisa menjadi inspirasi untuk membuat rancangan yang lebih baik. Wah, terima kasih ya Bu Lia dan teman-teman. Sama-sama.